Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Junior Putri dengan ujung NIM 003 dari kelas A. Di video kali ini saya akan mengulas kembali materi dari praktikum dasar-dasar Indraja dengan materi yang ketiga, yaitu koreksi citra. Koreksi citra merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki citra Landsat yang digunakan supaya benar-benar memberikan informasi yang jelas dan akurat. Lalu ada juga koreksi atmosferik. Koreksi atmosferik adalah proses untuk menghilangkan kesalahan yang direkam oleh sensor pada citra akibat dari pengaruh atmosferik yang diakibatkan dari partikel di atmosferik sebagai bidang perantaran pada saat akuisisi data citra. Koreksi atmosferik dilakukan untuk menghilangkan pengaruh atmosferik dan mengembalikan nilai reflektansi sesuai dengan nilai reflektansi objek sebenarnya di permukaan bumi. Koreksi atmosferik juga dapat membantu untuk menghilangkan gangguan atau halangan pada citra seperti kabut dan dapat membantu memperjelas citra. Lalu ada koreksi sunlight. Koreksi sunlight itu adalah proses untuk menghilangkan efek pantulan cahaya matahari pada permukaan air yang direkam oleh sensor pada citra satelit. Pantulan cahaya matahari pada permukaan air dapat menyebabkan kesalahan dalam klasifikasi dan akurasi citra satelit, terutama dalam pemetaan habitat bentos di perairan dangkal. Untuk melakukan koreksi citra, kita memerlukan data yang berasal dari web Copernicus, yaitu langkah pertama kita buka web Copernicus. Selanjutnya kita ke OpenHub. Kalau sudah, kita login. Jika sudah, kita cari peta Indonesia. Lalu kita zoom yang di bagian bebas, mau di mana aja. Kalau aku ambil yang Denpasar, lalu ke switch to navigation mode. Kita buat kotak pada peta Bali. Kalau sudah, kita ke garis 3, lalu di bagian sensing period ini kita ganti ke tahun 2020. Dan bedain tanggalnya, yaitu sehari. Ini kita pakai yang bulan September, tanggal 20. Terus kita klik Sentinel-2, lalu pada satelit platform ini kita pilih S2A dan produk type-nya kita pilih S2MSI1C. Lalu kita klik share. Selanjutnya kita cari peta yang awannya itu sedikit dan ada permukaannya. Lalu kita klik download produk. Selanjutnya kita tunggu jika pendownloadan telah selesai. Kalau sudah, kita bisa ke file. Lalu hasil downloadnya itu kan bentuknya zip. Kita ekstrak. Jika sudah, dia akan berada di sini. Lalu kita pindahkan foldernya ke sini. Biar mudah dicari. Baik, selanjutnya kita buka aplikasi Snap Desktop. Jika sudah, kita tunggu dulu yang ini.
lalu kita klik finish. Selanjutnya kita ke file dan open product. Kalau sudah, kita cari file yang udah kita download tadi. Yang ini. Selanjutnya kita pilih yang mtd, yang ini. Lalu kita klik 2. Dan tunggu prosesnya. Kalau datanya udah keluar seperti ini, kita klik, lalu kita klik sebelah kanan dan pilih Open RGB Image Window. Lalu pastiin yang red, green, dan blue-nya itu B4, B3, dan B2. Lalu kita klik OK. Maka tunggu hasilnya. Maka akan keluar hasil peta yang dikaji akan seperti ini. Kita bisa ke optical dan bagian thematic lamp processing-nya kita pilih send to core processor dan pilih yang send to core 255. Sebenarnya terserah kalian mau pilih yang mana, tapi aku pilih yang send to core 255. Selanjutnya yang bagian resolusinya itu kita pilih yang 10 dan ruralnya kita pilih maritim. Kenapa maritim? Karena Indonesia itu sebagian wilayahnya itu adalah lautan. Lalu kita run. Tunggu hasil runnya, ini agak sedikit lama. Jika sudah di-run, maka tampilannya akan seperti ini. Kita klik OK dan akan muncul output produk seperti ini. Sebelum kita nge-run yang bagian koreksi kita yang ini, sebelumnya itu udah harus download plugins di bagian tools. Lalu kita downloadnya itu di bagian available plugins ini. Yang perlu di-download itu yaitu Send to Coral dan Sentinel-2 biar bisa memasukin datanya. Langkah selanjutnya, pada output produk, kita klik, lalu klik sebelah kanan, dan pilih Open RGB Image Window seperti tadi. Dan seperti tadi juga ada B4, B3, dan B2, lalu klik OK. Lalu kita tunggu. Jika sudah seperti ini, kita lihat perbedaannya, kita klik, lalu kita ke Windows, dan pilih Tilt Horizontally. Maka sebelah yang bagian ini udah dikoreksi atmosferik. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, kita bisa simpan koreksi atmosferiknya dengan klik sebelah kanan lalu save product as. Berikut, lalu bisa diklik save. Baiklah, kita masuk ke koreksi sunlight. Langkah pertama itu ke file, lalu open product. Kalau sudah, kita masukin lagi yang mtd ini. Kita tunggu. Kalau sudah keluar seperti ini, kita klik, lalu kita ke raster, dan kita pilih yang subset. Kita tunggu. Oke, kalau sudah, kita pilih daerah yang akan kita kaji. Terserah. Kalau sudah, bisa klik OK. Langkah selanjutnya, pada bagian subset ini kita klik, lalu klik sebelah kanan, dan pilih Open RGB Image Window. Lalu di bagian yang red ini, B4, B3, B2, lalu kita klik OK, dan kita tunggu creating RGB image-nya. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita ke vector, new vector data container. Kita buat nama
ini, lalu kita klik OK. Kalau sudah, kita pilih daerah bagian kajian yang akan kita kaji dengan menggunakan ini, drawing tool. Aku pilih yang bagian sini. Dari yang dikaji itu yang di bagian yang warnanya itu putih-putih kayak gini. Kita klik dan kita pilih. Ini juga bisa. Terus oke, kalau sudah, kita ke optical, lalu pilih yang thematic water processing, send to coral, processing modulus, sama deadline processor kita pilih. Lalu parametersnya itu yang bagian subset, simpannya itu di bagian dokumen. Kemudian kita ke processing parameters. Ini kita kasih nama, masukin nama yang tadi yang kita buat sebelumnya. Oh ya, sebelum itu kita klik dulu yang ini, lalu di bagian type point grid ini kita hapus dulu agar tidak menyebabkan error pada saat kita nge-run bagian yang tadi. Lalu kita klik kanan, delete, yes. Lanjut kita ke optical tadi, thematic water, send to coral, processing, deadline. Agar tidak menyebabkan error pada saat kita nge-run bagian deadline-nya. Lalu pada bagian source band-nya ini kita pilih yang B2, B3, B4. Lalu yang refreshing band ini kita pilih yang B8. Lalu kita run. Pastiin namanya udah bener ya, ini tadi salah. Oke, kalau sudah kita klik run, yes. Nah, lalu tunggu hasil run-nya, ini sedikit lama. Baiklah, ini merupakan hasil dari koreksi sunlight. Selanjutnya kita ke Windows, lalu pilih tab horizontal untuk melihat perbedaan pada Sentinel koreksi yang udah dikoreksi sama yang belum. Ini merupakan perbedaan dari peta yang sudah kita koreksi menggunakan koreksi sunlight. Adapun kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu koreksi atmosfer ini bertujuan untuk menurunkan reflektansi objek dari total radiasi TOA atau biasa disebut dengan top of atmosphere setelah proses normalisasi kondisi pencahayaan dan penghapusan efek atmosfer. Sedangkan koreksi sunlight itu adalah koreksi dengan nilai piksel citra yang menjadi lebih tinggi akibat benturan cahaya matahari di permukaan air laut. Efek sunlight pada citra ini akan menimbulkan akibat atau akan menyebabkan nilai pantulan dari sebuah objek di dasar perairan yang dimana tidak sesuai dengan nilai dari data yang sebenarnya. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.